Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Putri dengan NPM B1A023140. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyitaan. Pengertian penyitaan berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sedangkan berdasarkan pasal 33 KUHP pidana, benda yang dapat disita mencakup yang pertama, benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan. Yang kedua, benda yang dipergunakan untuk kejahatan. Ketiga, benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan. Yang keempat, benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan. Yang kelima, benda yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, hak atas benda. Selanjutnya yaitu pengertian barang sitaan yang terdapat dalam pasal 46 ayat 1 KUHP, yaitu benda yang dikenakan penyerahan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila yaitu kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Yaitu selanjutnya, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Selanjutnya, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang berguna untuk melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya, yaitu dasar hukum penyitaan. Dasar-dasar hukum penyitaan yaitu yang dimana penyitaan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tergantung pada jenis perkara yang sedang ditangani. Beberapa dasar hukum penyitaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang dimana penyitaan dalam perkara pidana diatur dalam KUHP yang mengatur tentang prosedur penyidikan, penyitaan barang bukti, serta hak-hak tersangka dan terdakwa terkait penyitaan tersebut. Yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu atau KUHP, yang dimana dalam perkara perdata penyitaan diatur dalam KUH Perdata, khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa perdata. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang penyitaan atas barang yang dijadikan jaminan fidusia dalam hubungan undang-undang. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam konteks pemungutan pajak, penyitaan dapat dilakukan untuk menagih kewajiban pajak yang belum dibayar. Selanjutnya ada jenis-jenis penyitaan. Penyitaan dapat dibedakan berdasarkan jenis barang yang disita atau konteks perkara yang menyertainya, yaitu yang pertama yaitu penyitaan barang bergerak, yang dimana penyitaan barang bergerak merujuk pada benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan, uang, barang elektronik, atau peralatan yang lainnya yang dapat menjadi barang bukti atau objek. Selanjutnya yaitu penyitaan barang tidak bergerak. Penyitaan barang tidak bergerak biasanya terkait dengan properti atau tanah yang menjadi objek sengketa atau yang digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana. Prosedurnya lebih rumit karena memerlukan administrasi yang lebih rinci, seperti pencatatan dalam daftar tanah atau properti terkait. Selanjutnya yaitu penyitaan sementara, yang dimana dapat dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyidikan pidana,
untuk mengamankan barang yang dianggap relevan dengan kasus tersebut sebelum proses hukum selesai. Biasanya, penyitaan sementara dilakukan atas dasar perintah dari penyidik atau jaksa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis barang yang dapat disita. Terdapat dalam pasal 39 KUHP yang memuat yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Selanjutnya yaitu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan. Selanjutnya yaitu benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Selanjutnya yaitu benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Selanjutnya yaitu benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara pidana. Selanjutnya yaitu prosedur penyitaan. Penyitaan barang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ketat dan melibatkan berbagai tahapan. Berikut prosedur umum penyitaan dalam perkara pidana dan perdata. Yang pertama, permohonan penyitaan. Dalam perkara pidana, penyidik atau penuntut umum mengajukan permohonan penyitaan kepada pengadilan jika diperlukan. Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan permohonan adalah kreditor atau pihak yang memenangkan perkara di pengadilan. Yang kedua yaitu penetapan pengadilan. Pengadilan yang kemudian akan memutuskan apakah penyitaan dapat dilakukan atau tidak. Penetapan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pelaksanaan penyitaan. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan, aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa yang akan melakukan penyitaan terhadap barang yang dimaksud. Barang tersebut akan diamankan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pemberitahuan kepada pemilik barang. Pemilik barang yang disita wajib diberitahukan tentang penyitaan yang dilakukan, baik itu secara langsung maupun melalui surat pemberitahuan. Dalam beberapa kasus, pihak yang dimiliki barang yang disita bisa mengajukan keberatan atau permohonan agar penyitaan tersebut dibatalkan. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan. Barang yang disita harus disimpan dan dikelola dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan atau kehilangan. Jika barang tersebut bisa dijual untuk memenuhi kewajiban yang ada, misalnya dalam perkara perdata, maka barang tersebut akan dijual atau dilelang oleh negara atau instansi yang berwenang. Selanjutnya yaitu pengembalian barang. Setelah proses hukum selesai, barang yang disita dapat dikembalikan kepada pemiliknya apabila barang tersebut tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana atau jika putusan pengadilan memerintahkan untuk mengembalikannya. Selanjutnya yaitu ada penyitaan dalam sistem hukum Indonesia, yang dimana penyitaan dalam hukum Indonesia harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penyitaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus didasarkan pada bukti yang jelas serta penetapan pengadilan yang sah. Penggunaan kekuasaan negara dalam proses penyitaan harus dilaksanakan dengan kehati-hatian untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak individu. Penyitaan sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga agar proses hukum berjalan dengan adil dan tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Namun, harus selalu ada pengawasan agar penyitaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.